Welcome back to Sinelo. Kali ini kita akan bahas film action thriller berjudul Unhinged tahun 2020. Salah satu film dengan plot yang sederhana namun memiliki konflik yang relate dengan keseharian kita, serta memiliki adegan-adegan yang sangat tidak terduga. Unhinged bercerita tentang seorang ibu muda yang mengalami suatu hari yang buruk, namun hari tersebut seketika berubah menjadi mimpi buruknya. Ibarat menjual pulau tapi tak kunjung laku. Seketika berubah menjadi mimpi buruknya ketika dirinya dengan tidak sengaja mengklakson seseorang di lampu merah yang apesnya memiliki mental seorang psikopat. Sebenarnya hal tersebut fine-fine aja ya kan? Namun bagaimana jika orang yang kita klakson merupakan orang yang nekat untuk melakukan hal-hal di luar nurul? Mimpi buruk apakah yang akan dialami wanita ini? Langsung saja, inilah Unhinged. Call him for me, please. Get on the intercom and call him now. The dispatcher's already been called. We have procedures. All right, we're on something we call the soft lockdown. That's my little brother, okay? And this maniac's gonna hurt him even worse if you don't go get my son. And that's him texting me right now. I need you to go get my son. God damn it, I need you to go get my son! Di tengah malam berguntur, sebuah mobil terlihat sedang terparkir di tengah derasnya hujan, dan di sana terdapat seorang lelaki parubaya yang bernama Tom Cooper. Dari gelagatnya, Tom terlihat seperti orang yang sedang dalam tekanan berat. Dirinya meminum beberapa pil kita, membuang cincin kawinnya, dan bergegas keluar dari mobil. Setelah melipat jaketnya, Tom lalu mengambil sebatang kapak dan satu jerigen bensin. Ia lalu berjalan menuju pintu rumah dan mengetuk pintu dengan sangat sopan. Dan setelah pintu terbuka, setelah membunuh mantan istri dan pacarnya, Tom lalu membakar rumah tersebut dan pergi begitu saja. Dan film pun dimulai. Film pun beralih ke rumah seorang ibu muda yang bernama Rachel. Diketahui saat ini Rachel sedang dalam proses penceraian dengan suaminya yang bernama Richard. Dalam teleponnya, pengacara Rachel yakni Andy berkata bahwa Richard mengajukan gugatan untuk mengambil kepemilikan rumah milik Rachel. Mendengar hal tersebut, Rachel lalu membuat janji dengan Andy untuk bertemu nanti siang. Rachel juga mengucapkan terima kasihnya pada Andy yang rela membantu dirinya secara cuma-cuma, karena ternyata Andy merupakan teman masa kecil Rachel. Di rumah tersebut, Rachel tinggal bersama anak sematawayangnya Kyle, adik Rachel yang bernama Fred, serta pacar Fred yang bernama Mary. Setelah bersiap-siap, Rachel pun pergi untuk mengantarkan Kyle ke sekolah. Di depan, Rachel disapa oleh tetangganya Rosie yang sebenarnya hanya ingin flexing mobil baru miliknya. Walaupun Rachel membalas basa-basi tersebut, tapi sudah jelas terlihat rasa iri dalam diri Rachel. Morning, Rachel. Oh, Kyle, new ride? Yeah, we've gone minivan. It suits you. Rachel dan Kyle terjebak kemacetan ibu kota. Melihat hal tersebut, Rachel berinisiatif untuk lewat jalan tol. Namun Kyle bilang, "Oh, gak usah mah, macetnya cuma di sini doang kok, lurus dikit udah lancar." Namun Rachel yang skeptis dengan anaknya sendiri akhirnya memutuskan untuk lewat jalan tol. Awalnya jalan memang lancar, namun saat Rachel mulai masuk ke jalan utama, Zong pemirsa, karena ternyata jalan tol juga macet. It looks like it might be clearing. Di sana, Rachel mendapatkan telepon dari Richard. Awalnya, Rachel berniat untuk tidak mengangkat telepon tersebut, tapi karena Kyle pingin banget ngomong sama Richard, akhirnya Kyle mengangkat telepon tersebut. Kyle yang awalnya sangat antusias seketika berubah menjadi cemberut ketika Richard bilang bahwa rencana nonton bareng mereka harus dibatalkan. Rachel yang mendengar hal tersebut langsung emosi dan membuat Richard dan Rachel sedikit beradu argumen. Sampai akhirnya telepon pun ditutup oleh Richard. The tickets for the game tomorrow? About the game,
My schedule kind of got messed up. My boss needs me to go out of town tomorrow. Next time, okay? Yeah. Probably shouldn't be planned because plan can be hard to stick to. And maybe stop relying on other sources of income. Sorry again, bud. I'll talk to you soon, okay? Bye. Saat Rachel sedang memberi pengertian pada Kyle, tiba-tiba handphonenya kembali berbunyi. Kali ini Rachel ditelepon oleh bosnya yang bernama Deborah. Diketahui Rachel bekerja di salah satu salon milik Deborah. Dalam telepon, Deborah menegur sikap Rachel yang selalu tidak tepat waktu, dan karena Rachel sudah sering terlambat, Deborah pun tidak dapat mentoleransi Rachel lagi dan memecat dirinya saat itu juga. I've just hit hellish traffic, so I may be 20 minutes late tops. Can't do this again, Rachel. I can't believe I'm gonna say this, but you're fired. Get your shit together. Kyle yang melihat ibunya bersedih, lalu mencoba untuk menghibur dan menguatkan Rachel. Setelah keadaan telah membaik, Kyle lalu menyuruh Rachel untuk kembali turun ke jalan umum karena jalannya pasti sudah lancar, dan kali ini Rachel mendengarkan nasihat dari Kyle. Setelah kembali ke jalan umum, Rachel harus kembali terhenti oleh lampu merah di persimpangan. Setelah beberapa saat menunggu, lampu merah pun berganti menjadi hijau. Namun, di saat mobil-mobil yang lain telah melaju, entah mengapa mobil yang berada di depan Rachel tak kunjung jalan, hingga mengakibatkan lampu kembali menjadi merah. Karena Rachel yang pusing karena kena macet, dipecat, penceraian gak kelar-kelar, bansos gak cair-cair. Akhirnya, dengan sangat-sangat sopan santun, Rachel pun mengklakson mobil tersebut. Come on. Sayangnya, lagi-lagi Rachel harus terkena macet. Dan yang bikin ngeri, mobil yang tadi diklakson Rachel mengantri tepat di sebelah mobil Rachel, yang ternyata itu merupakan Tom Cooper yang kita lihat di awal film. Awalnya, Tom dengan sopan meminta Kyle untuk membuka jendela mobil mereka. Tom juga dengan lapang dada mengakui kesalahan yang tadi sempat melamun di lampu merah, dan Rachel memang tidak salah untuk mengklakson dirinya. Namun, yang Tom kurang terima adalah cara mengklakson Rachel yang dianggap Tom menyinggung. Tom lalu ingin mengakhiri masalah ini dengan kekeluargaan, dengan hanya meminta Rachel dengan tulus minta maaf pada dirinya. Hal ini sebenarnya wajar-wajar aja guys, karena memang keduanya salah, dan tadi Tom udah ngakuin kesalahannya plus minta maaf sama si Rachel. Namun, entah karena terbawa emosi atau memang Women. dengan congkaknya, Rachel menolak mentah hal tersebut dan berkata bahwa dirinya tidak berhutang maaf pada Tom Cooper. Tom udah tahu cewek gak pernah salah. Mendengar ucapan Rachel, sontak Tom yang merasa harga dirinya diinjak-injak, lalu dengan nada tinggi bilang pada Rachel bahwa dirinya mungkin belum mengetahui apa itu hari yang buruk, dan Tom pastikan Rachel akan segera mengetahuinya. The light was green and you weren't moving. I admit to being a little zoned out back there. I've been kind of having a hard time lately. Well, I'm sorry. I'm sorry that you are, and I'm sorry that I might have made it worse. If you could just do the same, we can press reset. Have anything to apologize for, sir. I don't even think you really know what a bad day is. But you're gonna find out. Rachel yang hanyalah ibu rumah tangga jelas panik mendengar gertakan tersebut. Akhirnya Rachel pun bergegas pergi dari sana. Namun belum lama mereka pergi, ternyata Tom mengejar mereka dari belakang, dan yang terjadi What's he doing? Just gonna let this person go on his way and take the back way, okay? untungnya Rachel dan Kyle berhasil lolos dari kejaran Tom. Singkat cerita, Rachel telah sampai di sekolah Kyle. Setelah menurunkan Kyle, Rachel lalu bergegas pergi ke tempat Andy. Namun baru sampai gerbang sekolah, Rachel menyadari bahwa bensin mobilnya hampir habis. Rachel pun menyempatkan diri untuk mampir ke SPBU terdekat. Setelah mengisi bensin, Rachel lalu masuk ke Alfamidi untuk membeli aqua botol dan permen karet. Setelah membayar dan akan keluar Alfamidi, langkah Rachel seketika terhenti karena ternyata dirinya melihat Tom sudah berada tepat di belakang mobil miliknya. Rachel yang takut lalu meminta pertolongan kepada salah satu pengunjung di sana untuk menemaninya keluar. Dan apabila terjadi sesuatu, kasir swalayan akan segera menghubungi polisi. Akhirnya, mereka berdua keluar dari Alfamidi.
Rachel langsung masuk ke mobil, sedangkan pria tersebut menunggu di luar sampai Rachel pergi dari sana. Ia juga mengancam Tom apabila Tom masih nekat mengejar Rachel, dirinya akan menghubungi Kapolri, dan yang malah terjadi. Jelas melihat hal tersebut, Rachel yang auto panik berusaha untuk menelpon Andy. Namun anehnya, Rachel tidak dapat menemukan ponselnya karena ternyata ponsel Rachel telah diambil oleh Tom. Walaupun sempat terpojok, namun akhirnya Rachel dapat terlepas dari kejaran Tom. Rachel yang terkena syok dan tekanan berat memilih mampir ke parkiran umum untuk menenangkan diri. Sementara itu, Tom yang mengambil HP Rachel berhasil mengetahui informasi yang berada di HP Rachel, termasuk informasi soal janjiannya dengan Andy. Di sana, Tom datang dan memperkenalkan diri sebagai teman lama Rachel dan mereka pun mengobrol untuk beberapa saat. Tom berusaha untuk menggali informasi lebih dalam tentang Rachel, seperti siapa suaminya, kenapa mereka bisa bercerai, proyek IKN. Namun karena Andy mulai risih dengan cecaran pertanyaan Tom, Andy akhirnya memilih untuk mengakhiri perbincangan dan pergi dari sana. Namun sebelum Andy pergi, Tom mengajak Andy untuk bertaruh. Kalau dirinya berhasil menelpon Rachel, maka Andy akan mentraktirnya secangkir kopi. Namun jika tidak, maka sebaliknya. Andy yang sedari tadi tidak kunjung berhasil menelpon Rachel akhirnya mengiyakan taruhan tersebut. Dan tentunya Rachel mengangkat telepon tersebut karena ternyata Tom sengaja menaruh HP jadul miliknya di mobil Rachel. Awalnya Andy mengangkat telepon Rachel dengan sangat family friendly. Namun ketika Tom yang mengangkat telepon tersebut, terdengar nada dan gaya bicara Tom yang sangat kasar. Sontak, Andy yang menyadari ada suatu keanehan lantas meminta HP-nya untuk dikembalikan. Dan yang terjadi selanjutnya, dan tak banyak pikir panjang, Tom nekat menghajar dan menghabisi Andy. Saat itu juga tanpa memperdulikan orang-orang di sekelilingnya yang of course merekam serta memviralkan kejadian tersebut. Mengetahui sahabat dekatnya telah meninggal dunia, Rachel yang semakin stres dan tertekan mulai merasa mual dan tidak dapat berpikir lurus. Tak lama, ponsel Rachel kembali berbunyi dan tentunya itu merupakan Tom. Di sini, Tom mulai mengintimidasi Rachel dan bertanya apakah dirinya sudah mulai belajar apa itu hari yang buruk. Tom juga menyuruh Rachel untuk memilih satu nama pada kontak Rachel untuk menjadi korban selanjutnya. Karena tak kunjung menyebutkan nama, Tom pun mengancam akan menghabisi ibu Rachel yang sedang dirawat di RS, mendatangi sekolah Kyle, dan menyandra Fred serta Mary. Tak ingin orang-orang terdekatnya terancam, Rachel lalu menyuruh Tom untuk menghabisi dirinya saja. Namun sudah jelas Tom tidak akan menghabisi Rachel, karena tujuan Tom adalah membuat Rachel merasakan apa itu hari yang buruk. Setelah berpikir cukup lama, Rachel lalu menyebutkan nama Deborah Haskell. Yang kita tahu, Deborah adalah pemilik salon tempat Rachel bekerja yang pagi tadi telah memecat Rachel. Give me a name. Make a choice. Who are you gonna kill next? Your mom? Richard? Kyle? Deborah. Now, what was her sin, Rachel? She fired me. Kembali ke rumah Rachel, terlihat Fred yang sedang mengerjakan sesuatu pada laptopnya. Namun saat dirinya memanggil Mary, anehnya Mary tak kunjung menjawab. Fred lalu mencoba untuk memeriksa kekasihnya tersebut. Dan saat dirinya melihat keluar, ternyata Tom tidaklah pergi ke rumah Deborah, melainkan ke rumah Rachel. Mengetahui dirinya dalam bahaya, Fred pun mensenjatai dirinya dengan sebilah pisau. Namun sayangnya Tom telah berhasil masuk dan telah melumpuhkan Mary. Dan yang terjadi, Rachel has dismissed me. I'm here to make your sister realize her words and actions have consequences. Please let my girlfriend go. I will. Setelah menghabisi Mary, Tom pun mengikat Fred pada sebuah kursi dan menyiraminya dengan bensin Pertalite.
Dirinya lalu menyuruh Fred untuk menuliskan surat wasiat yang ditunjukkan untuk kakaknya Rachel. Sementara itu, Rachel yang khawatir dengan Kyle lalu bergegas pergi untuk menjemput Kyle. Karena berita tentang Tom telah beredar di TV, jelas pihak sekolah jadi was-was dan menolak Rachel untuk membawa Kyle. Namun, Rachel yang menjelaskan bahwa target Tom selanjutnya adalah Kyle. Mau tidak mau, akhirnya pihak sekolah membiarkan Rachel membawa anaknya tersebut. Call him for me, please. Get on the intercom and call him now. The dispatchers have already been called. We have procedures. All right, we're on something we call the soft lockdown. That's my little brother, okay? And this maniac's gonna hurt him even worse if you don't go get my son. And that's him texting me right now. I need you to go get my son. Di jalan, Rachel kembali ditelepon oleh Tom. Tom kembali menekan serta meneror Rachel dengan memperdengarkan suara Freddy yang membacakan surat yang tadi ditulis oleh dirinya. Namun di tengah-tengah aksinya, secara mengejutkan rumah Rachel kedatangan seorang petugas dan yang terjadi... Show me your hands and step back on your knees. Fuck you. Akibat kejadian barusan, membuat kondisi Rachel semakin depresi hingga mengakibatkan dirinya mual hingga muntah. Untungnya, Kyle masih dapat menguatkan Rachel dan berkata bahwa mereka pasti bisa melewati ini semua. Mendengar hal tersebut, sontak moral dan mental Rachel kembali bangkit. Dirinya lalu mengambil ponsel dan menghubungi Tom. Rachel berkata pada Tom bahwa sebentar lagi ini semua akan berakhir. Rachel pun membanting ipong miliknya. Let's talk about Kyle. Now he's gonna die. I am wide awake. That's good, because we ain't near done yet. So f***ing over, you sick fuck. Di jalan, Rachel dan Kyle yang mengetahui bahwa selama ini keberadaan mereka telah dilacak oleh Tom, lalu berusaha untuk mencari alat pelacak tersebut, yang mana ternyata selama ini Tom melacak keberadaan mereka melalui tablet milik Rachel. Awalnya, Kyle berencana untuk membuang tablet tersebut, namun hal tersebut dicegah oleh Rachel karena dengan tablet tersebut mereka dapat melacak keberadaan Tom dengan cara melacak GPS handphone milik Rachel yang saat ini berada pada Tom. Jadi dengan kata lain, mereka saling mengetahui posisi masing-masing. Dan ternyata... Where is it? Right next to us. You see him? Oh my god. Karena kondisi yang terluka, Tom tidak dapat memantau keberadaan Rachel sambil menyetir. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh Rachel yang berusaha untuk dinotis oleh polisi yang kebetulan sedang berpatroli di sana. Namun masalahnya, mobil polisi tersebut berada di depan mobil Tom. Dan yang pastinya untuk sampai ke depan, Rachel harus terlebih dulu melewati mobil Tom. Dan yang terjadi... Rachel yang panik lalu berusaha untuk kabur dari sana. Kyle juga berusaha untuk menghubungi 911, tapi sayangnya tablet milik Rachel malah habis baterai. Dalam situasi yang genting, Rachel lalu teringat dengan rumah ibunya yang berada di kawasan perumahan dengan jalan yang membingungkan, mirip di perumahan Vivarium. Rachel lalu berencana untuk membawa Tom ke sana karena Tom yang tidak familiar dengan jalan tersebut tentunya akan tersesat untuk waktu yang cukup lama. Dan benar saja, Tom kehilangan jejak Rachel dan hal tersebut memberikan Rachel cukup waktu untuk menyiapkan diri. Rachel lalu menyuruh Kyle mengirim alarm pada polisi dan bersembunyi, sedangkan Rachel akan menahan Tom hingga bantuan tiba. Sementara itu, Tom yang telah lama berkeliling akhirnya berhasil menemukan mobil Rachel yang terparkir. Namun tiba-tiba... Setelah menjungkalkan mobil milik Tom, Rachel pun bergegas keluar untuk memastikan kondisi dari Tom. Namun ternyata Tom telah keluar dari mobil dan langsung menyerang Rachel dari belakang. Setelah melumpuhkan Rachel, Tom langsung bergegas masuk ke dalam rumah untuk mencari Kyle. Tom berlagak menjadi seorang polisi dan memanggil Kyle seolah keadaan telah aman. Kyle, you're safe, son. Come on out. My mom's hurt.
Mendengar itu, Kyle yang masih bocil akhirnya imannya goyah dan membuat dirinya dengan tidak sengaja menimbulkan suara yang membuat Tom langsung menyadari keberadaan Kyle. Tapi beruntungnya Rachel yang telah respawn terlebih dulu menemukan keberadaan Kyle dan tiba-tiba lagi-lagi Rachel yang kalah emblem pastinya dengan mudah ditumbangkan oleh Tom. Dan saat Tom akan menghabisi Kyle, Rachel menyadari bahwa terdapat gunting pada saku celananya. Tanpa pikir panjang, Rachel pun langsung mencoblos mata Tom. Tapi karena Tom punya immortal dan bangkit lagi, akhirnya Rachel memfatality Tom dengan menendang gunting tersebut dan memastikan kematian Tom Cooper. Fatality. Dan seperti biasa, para pak polisi pun datang terlambat. Emang beban sih polisi Amerika ya. Ya kali polisi Indonesia. Di sini, pak polisi juga mengabarkan bahwa adik dari Rachel yaitu Fred masih dapat diselamatkan walaupun mengalami luka-luka. Rachel dan Kyle juga diperbolehkan untuk pergi dari sana. Dalam perjalanan, secara tiba-tiba sebuah mobil melintas dengan kencang dan membunyikan klaksonnya dengan sangat sopan. Namun kali ini Rachel telah belajar dan dapat mengendalikan dirinya untuk tidak membalas dengan emosi. Akhirnya mereka pun dapat pulang dan kembali menjalani hari seperti semula. Good choice. Selesai. Intens banget filmnya. Secara garis besar, tema dari film ini bisa dibilang cukup simpel guys, yakni tentang road rage atau kemarahan yang terjadi ketika berkendara. Tapi yang bikin film ini jadi ngeri guys, adalah premis serta konflik di film ini sangat relate banget sama keseharian kita dan sangat-sangat mungkin bisa terjadi pada siapapun. Bakalan kerasa kalau kalian nonton film ini secara full guys. Mulai dari background, adegan-adegan yang gak terduga, dan tentunya acting dari Om Russell Crowe yang tidak manuk akal. Ya mirip-mirip kayak pejabat kalau mau nyalon. Salut juga buat Mbak Karen yang totalitas banget dan sukses nyampein rasa depresi serta berada dalam situasi tekanan tinggi. And bagi kalian yang kurang jelas guys dan punya pertanyaan atau mungkin mau request film, langsung aja ke kolom komentar ya guys. Oke, segitu dulu untuk review film Unhinged tahun 2020. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video kali ini. Sampai jumpa di review selanjutnya. Ciao! Subscribe ke channel Sinelo Studios.